Awal mulanya Alkitab menggambarkan gereja itu adalah keluarga. Church is a family. Dari awal Tuhan menciptakan manusia di bumi ini. Tuhan pakai apa? Keluarga. Yang dia ciptakan bukan cuma satu orang. Tapi yang dia ciptakan Adam dan Hawa. Lalu di Kejadian pasal 3 Tuhan bilang Allah memberkati mereka. Lalu Tuhan katakan beranak cuculah. Penuhilah bumi. Jawaban bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara benar, tapi enggak sekedar itu. Lebih dari itu. Jadi gereja itu adalah keluarga. Katakan sama-sama, gereja adalah keluarga. Lebih dari sekedar tempat beribadah. Bukti lagi selain daripada Kejadian ya, waktu Adam dan Hawa. Jadi awal-awal Allah menciptakan apa? Lembaga yang pertama-tama dia ciptakan adalah keluarga. Itulah gereja pertama. Gereja pertama-tama yang Tuhan ciptakan. Ya, bukti lagi kalau gereja itu adalah sebuah keluarga. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Cara hidup jemaat yang pertama ya. Nah, ayat 42 dikatakan begini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa ya. Lalu maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kok enggak maju-maju ya itu ya? Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, ayat 44. Ya. Ini juga menjelaskan kalau kepunyaan mereka, kepunyaan bersama ini melukiskan atau menggambarkan sebuah keluarga atau bukan? Padahal mereka bukan kandung loh. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Berarti apa? Keluarga. Paulus pun waktu dia merintis pelayanan, Paulus tidak menyebutkan itu sebuah gereja seperti bangunan yang kita lihat gitu ya. Tetapi Paulus mengatakan semua itu adalah saudara, satu keluarga. Kemanapun Rasul Paulus pergi, dia selalu mengatakan bahwa itu adalah sebuah keluarga. Ini bukti bahwa memang dari awal pertama Allah menjadikan manusia itu adalah sebuah gereja. Jadi gereja adalah keluarga. Katakan bersama-sama, gereja adalah keluarga. Sama-sama 1, 2, 3. Ya, coba kita baca dulu Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai 20. Nah, inilah ayat pokok kita. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sebarga dari orang-orang kudus dan apa? Dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita itu keluarga. Jadi waktu saudara nyanyi kau saudaraku, itu emang benar-benar. Bukan sekedar lip service saja.
Kita saudara di dalam Kristus. Kita disebut keluarga Allah. Nah, jika Alkitab menggambarkan gereja itu adalah keluarga, maka sudah seharusnya gereja berfungsi sebagaimana mestinya. Jika Alkitab, sekali lagi saya katakan, jika Alkitab saja mengatakan bahwa gereja itu sebuah keluarga, maka kita juga harus melakukan, seharusnya gereja berfungsi sebagaimana mestinya. Gereja itu harus menjadi sebuah keluarga. Kita ada di keluarga kerajaan Allah. Namanya apa? Namanya Jemaat GBI Duta Harapan. Kenapa saya bilang ini tadi dasar? Penting Bapak Ibu, kalau kita menganggap gereja itu sekedar sebuah tempat, maka enggak, kalau bahasa Inggrisnya itu tidak homey, tidak home sweet home. Anda bukan merasa anggota keluarga di sini, tapi Anda merasa orang asing. Padahal Alkitab katakan demikianlah kamu bukan lagi orang asing. Bilang sebelahnya, kamu bukan orang asing. Kita bukan orang asing, tapi kenapa kita sesama pelayan kayak orang asing? Kenapa? Nah, ini yang seringkali terjadi. Sehingga tempat kita tidak home sweet home. Kalau dasarnya udah salah, maka saudara akan salah juga mengaplikasikannya. Kalau Anda merasa ini rumah saudara, maka saudara pasti melakukan yang terbaik buat rumahmu. Betul atau betul? Hah? Nah, sekarang pertanyaannya yang perlu dijawab di hati saudara sendiri. Apakah ini rumahmu, apa rumah tetangga, atau rumah orang lain? Yang kedua, kalau memang ini rumahmu, sudahkah engkau melakukan yang terbaik buat rumahmu? Atau Anda memang masih merasa Anda adalah tamu di sini? Coba tanya sebelahnya, kamu tamu atau anggota keluarga di sini? Kalau Alkitab saja sudah menggambarkan bahwa kita atau gereja itu adalah anggota-anggota keluarga Allah, maka kita harus memfungsikan gereja itu sebagai sebuah keluarga. Nah, oke. Jadi kalau di sini kita sudah tahu, maka kesananya pasti aplikasinya pasti benar. Karena saya melihat masih banyak pelayan-pelayan Tuhan, tempat engkau melayani bukan seperti rumahmu, tapi seperti rumah orang lain. Kenapa saya bilang rumah orang lain? Karena engkau tidak merasa engkau bagian dari keluarga ini. Kalau engkau orang lain, engkau bukan bagian dari sini, maka engkau pasti mengharapkan PK. Coba lihat sebelahnya, betul gak sih? Pelayan GBI Duta Harapan dimulai dari dan diajar untuk melayani bukan karena PK. Kami mengajarkan Bapak Ibu, saudaraku, melayani dengan motivasi yang benar. Jadi kalau Anda masih melayani mengharap PK, berarti Anda bukan bagian dari sini. Kalau ini keluargamu, ada dalam sebuah keluarga melakukan segala sesuatu pakai PK.
Misalnya di rumah Bu Vince atau di rumahnya Bu F, di rumahnya Ibu Rahel atau di rumahnya Bapak Abi, ya. Apakah di rumah selalu pakai PK? Tolong beliin bawang putih pakai PK. Gitu ya. Atau tolong bersihin dapur, nyapu, ngepel pakai PK. Saya ngomong to the point nih hari-hari ini karena saya mau meluruskan motivasi pelayan Tuhan. Bagian saya, tanggung jawab saya itu. Saya harus meluruskan motivasi saudara melayani Tuhan. Bukan hanya di sini saja. Di tempat lain pun demikian. Jadi dasar pelayananmu jangan mengharapkan Anda udah salah. Apalagi di tempat sendiri. Amin. Mulai dari gubuk reot. Ini GBI kan dari gubuk reot. Yang kalau hujan kita pakai payung. Bocor. Karena dari rumbia. Dari apa? Apa tuh namanya? Iya namanya gubuk gedek. Dari gedek. Gak pernah kami melatih segala sesuatunya, melatih pelayan-pelayan dengan PK. Gak tahu ya kalau di tempat lain mungkin ya karena duitnya banyak atau apa. Kalau toh di sini duitnya banyak juga bukan karena itu. Saya gak mau menjerumuskan saudara. Amin. Amin. Saya ingin saudara menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Melayani dengan benar. Dengan motivasi yang benar. Jadi jangan mengharapkan segala sesuatu kalau melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberkati saudara dan mencukupi saudara. Amin. Dia sudah mencukupi lebih dari apa yang saudara pikirkan, lebih dari apa yang saudara butuhkan, dia sudah cukupkan. Masa sih kita punya motivasi seperti itu? Itu gak ngerti, berarti kita gak mengerti tujuan Tuhan. Jadi gereja itu adalah keluarga. Gak tahu ya di kepercayaan-kepercayaan yang lain, gak tahu mereka menggambarkan seperti apa. Kalau di dalam Alkitab itu jelas banget. Jelas banget. Nih. Ya. Nah, ada apa di dalam sebuah keluarga? Kalau memang itu sebuah keluarga. Makanya setiap gereja-gereja itu yang pertama tuh ada apa dalam sebuah keluarga? Ada orang tua rohani. Amin. Ada orang tua jasmani, ada orang tua rohani. Itu sebabnya setiap sebuah gereja ada orang tua rohaninya. Orang tua rohani itulah yang bertanggung jawab atas jemaat atau anak-anak rohaninya. Jadi ada orang tua secara jasmani, tapi ingat ada juga orang tua rohani. Itu sebabnya gembala disebut bapak rohani. Ibunya ibu rohani atau ibu gembala yang membantu menjadi fungsinya sebagai apa? Membapai, mengibui. Itulah fungsinya orang tua. Membapai, mengibui. Fungsinya jalan sebagai bapak. Fungsinya jalan sebagai ibu. Ya nggak tahu kalau kepercayaan yang lain kan nggak ngerti saya ya. Setiap mereka tempat ibadah itu apakah sebuah keluarga atau bukan saya nggak ngerti. Tapi kalau dalam Alkitab jelas sekali. Itu sebabnya ada gembala, ada pemimpin. Amin. Yang bertanggung jawab atas saudara. Dalam sebuah keluarga ada orang tua. Yang kedua, selain orang tua ada apa? Ada saudara seiman atau saudara secara rohani.
Ada saudara secara jasmani seperti Michelle sama Samuel, Mai dengan Grace, terus Om Andri dan Bapak Gembala. Oh enggak ya, bukan ya. Ya itu secara jasmani. Tapi ada secara rohani. Saudara-saudara seiman secara rohani yang mana? Ya yang ada dalam gereja lokal tersebut. Itulah saudara-saudara rohanimu. Haleluya. Kalau kita ngerti sampai sini, maka engkau pasti tidak akan bersungut-sungut ketika engkau melayani Tuhan. Kenapa? Karena engkau melayani di tempat atau di keluargamu sendiri. Tidak ada lagi yang terbeban, tidak ada lagi yang pikir macam-macam. Semua berlomba-lomba untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Nah kalau dasar ini benar, maka kesananya pasti benar. Jadi kalau ada anggota di sini yang tidak melakukan dengan benar, diingetin. Kita ini keluarga. Jadi seharusnya kita memperhatikan keluarga kita masing-masing. Di sini nah. Apakah saudara percaya bahwa saudara di sini bukan karena rencana saudara? Percayakah saudara hal itu? Saudara di sini bukan karena kemauan saudara. Tapi Tuhan yang bawa saudara ke sini. Betul atau betul? Jadi kita harus tahu ya, fungsi gereja itu keluarga. Ada bapak rohani yang tugasnya membapai, mengibui buat ibunya. Juga ada saudara-saudara secara rohani. Jadi ini saudara rohani. Karena ketika kita mungkin sakit, ketika kita lagi lemah, mungkin lagi bete, lagi malas, bukan saudaramu di gereja yang di Tangerang sana yang datang dan mempedulikan Anda. Betul atau betul? Siapa yang mempedulikan saudara? Siapa yang melihat saudara? Saudara-saudara seiman yang di sini, betul atau tidak? Itu sebabnya kita harus mengerti dan menjalani ya gereja itu sebagaimana mesti, sebagaimana fungsinya. Nah, itulah sebuah keluarga. Jadi keluarga ada saudara, ada orang tua. Ini yang pertama-tama. Nah yang selanjutnya dalam sebuah keluarga itu ada apa? Dalam sebuah keluarga itu ada teguran. Teguran ini bukan menyapa, bukan maksudnya menyapa. Teguran ini sifatnya mengingatkan. Ya, coba baca Amsal 15 ayat 32. Amsal 15 ayat 32. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Berarti dalam sebuah keluarga itu harus memang ada teguran, betul ya? Hai orang tua, kalau anak-anak kita jalannya salah, apakah kita diam aja atau kita tegur? Kita diamin aja sampai dia masuk jurang. Ditegur atau tidak? Ditegur tentunya kan. Jadi keluarga yang sehat ada teguran. Hai anak-anak, kalau orang tuamu engkau berbuat salah, lalu orang tuamu diem aja. Jangan bangga, orang tua gue mah keren. Gue mau bikin apa aja kagak apa-apa. Gue mau ngapain kek. Dia gak ngapa-ngapain, dia diem aja. Jangan seneng kalau orang tuamu begitu. Berarti fungsi orang tua itu tidak berjalan. Orang tua yang sehat kalau lihat anaknya masuk jurang pasti ditegur.
tegur. Awas, itu jurang. Awas itu batu, nanti kau jatuh. Bukan didiemin. Keluarga yang sehat ada teguran. Nah ini yang sering kali sulit ya, jangankan di dalam keluarga rohani, dalam keluarga jasmaninya kalau ditegur suka apa? Ngambek. Pacaran hati-hati, lihat-lihat. Mulai dah tanduknya keluar. Mami mah nggak tahu. Papi mah terlalu ini kuno. Kalau pakai baju hati-hati, lihat-lihat. Mami mah emang nggak model, kuno, jadul. Ini tuh lagi ngetren sekarang. Yang kurang-kurang bahan itu yang lagi ngetren sekarang. Yang bolong-bolong itu lagi ngetren sekarang, mami mah kurang. Tapi kalau orang tua yang baik, dia pasti mengingatkan kalau anak-anaknya salah kostum. Bener gak? Sekarang banyak yang salah kostum. Kostum renang pakai ke mall. Giliran renang pakai celana pendek, pakai kaos. Banyak yang ketuker. Nah kalau orang tua yang benar kasih tahu. Betul atau betul? Ada teguran. Nah seringkali dalam keluarga Allah ketika kita salah lalu kita tegur mulai ngambek. Ingat saudara, yang mengasihi itu pasti keluarga, bukan yang lain. Betul ya? Yang kedua, dalam keluarga itu ada apa? Ada komunikasi, ada keterbukaan. Kalau sebuah keluarga gak ada komunikasi dan keterbukaan bagaimana ya? Bisa dibayangkan gak? Keluarga gak ada komunikasi, gak ada keterbukaan. Mau-maunya sendiri, bapaknya melakukan sendiri, misalnya bapaknya ke utara, ibunya ke selatan, anak-anaknya ada yang ke barat, ada yang ke timur. Gak ada komunikasi, ikut mau-maunya sendiri. Jadi apa keluarga itu? Berantakan. Betul? Makanya ada komunikasi. Nah ini harus dilatih nih, di antara pelayan juga begitu. Ada teguran, ada komunikasi. Misalnya terlambat ditegur, jangan marah, jangan baper. Itulah keluarga. Yang setuju katakan amin. Ada komunikasi. Jadi ngomong gitu loh. Jangan dikira kita ini peramal paranormal semua yang bisa menebak hati saudara. Bapak gembala. Kok kalau saya melengos kalau sama saya? Kok kalau sama itu enggak melengos? Kok kalau sama Gibi dibeliin es mulu? Kok kalau sama saya kok enggak? Komunikasi. Ya, jangan suka asumsi, komunikasi. Gereja itu sebuah keluarga. Jadi komunikasi. Amin. Bilang sebelahnya, belajar komunikasi ya. Bilang sebelahnya, ingetin. Yang selanjutnya ada, ini dia, ini dasar dari semuanya. Ada kasih sayang. Ya, ada kasih sayang atau mengasihi saudara seiman dengan kasih Tuhan. Kenapa harus dengan kasih Tuhan? Karena kalau pakai kualitas kasih yang lain susah. Kita akan banyak kecewa. Karena kita belum sempurna.
Gembala tidak bisa menyenangkan semua hati jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan juga tidak bisa menyenangkan semua kita. Betul? Karena kita punya kelemahan dan kelebihan. Itu sebabnya kita harus mengasihi sesama kita dengan kasih Tuhan. Perhatikan ya, perhatikan ya. Kita harus mengasihi sesama kita dengan kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan. Kalau bukan dengan kasih Tuhan, kita gak bisa mengasihi mereka. Kita selalu cenderung lihat kekurangan orang daripada kelebihan. Kelebihannya ada 10, kekurangannya ada 3. Yang sering kali terlihat yang mana? Kekurangan atau kelebihan? Padahal kelebihannya banyak. Tapi yang kita lihat selalu kekurangan. Itulah kecenderungan kita. Itu sebabnya kita harus mengasihi dengan kasih Tuhan. Kasih agape. Kasih agape itu apa? Kasih agape yang seperti apa? Hah? Kasih tanpa syarat. Itu kasih agape, jadi gak pakai syarat. Kita benar-benar murni mengasihi dia. Kalau mau jujur, pasti di antara kita ada yang gak seneng. Maksudnya bukan gak seneng, ada yang sempat kecewa dengan sesama pelayan. Betul atau betul? Hah? Betul atau betul? Amin. Pernah punya hati gak suka dengan seseorang dalam pelayan. Betul atau betul? Halo? Iya atau benar? Ya, kita seringkali punya hati yang gak kecewa dengan, aduh, kalau sama siapa ini, si Eca nih pecentilan, selalu telat, nggak mau perhatiin itu barang-barang, abis nari ditinggal. Nah, misalnya contoh, di antara hadis sendiri ada kan gesekannya, ada nggak? Hah? Ada nggak? Ada. Di musik ada gesekan nggak? Oh, ada dong. Di guru-guru sekolah minggu? Oh ya Allah, gede amat adanya. Tim profetik? Hah, ada? Oh nggak ada ya tim profetik, waduh. Mulmet? Oh belum ada. Ini maksudnya apa nih? Aman aja, wis. Yuskal nggak pernah kesel sama Abi? Abi pernah nggak pernah kesel sama Kayus? Udah lupa, takut dia. Nah, karena kita banyak kekurangan-kekurangan tersebut, maka kita perlu mengasihi saudara seiman dengan kasih Tuhan. Kalau kita gak pakai kasih Tuhan, kasih agape yang tanpa syarat itu, maka sulit kita untuk mengasihi saudara seiman kita. Karena cenderung kacamata kita itu selalu lihat kekurangan, bukan lihat kelebihannya. Makanya harus mengasihi saudara seiman dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau, dek. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Coba bilang temannya, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat temannya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Coba bangkit berdiri. Om boleh main? Ini main. Ya.
Saya mau gerak badan sedikit ya. Sebelum saya ngomong yang lebih serius lagi nih, ada beberapa. Cari temannya dong, dua-dua. Kekasihi kau, lihat matanya. Dan kasih Tuhan. Kekasihi kau, lihat temannya, lihat matanya. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Kekasihi kau dengan kasih. Ganti orang. Kekasihi kau dengan, ganti orang. Ayo keluar dari tempat duduk. Keluar dari tempat duduk. Si kau dengan kasih Tuhan. Yang gak keluar dari tempat duduk di depannya. Kemuliaan Raja. Kekasih. Jangan sama saudara sendiri. Ganti orang. Kekasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih, keluar. Kasih Tuhan. Kulihat tiwa. Saya lihat ya yang nggak ganti-ganti, awas. Kasih kau dengan ganti. Kekasih kau dengan kasih Tuhan. Ini ke depan. Ini gak ganti-ganti. Ayo ganti, keluar, cari orang. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Kekasih kau dengan. Sekali lagi ganti. Kekasih kau si Tuhan. Kekasih kau dengan kasih Tuhan. Lihat mukanya di wajahmu kemuliaan Raja. Kekasih kau dengan kasih Tuhan. Gak ada yang keyuskal ya. Kekasih kau dengan kasih Tuhan. Kekasih kau dengan kasih Tuhan. Oke, lihat. Oke. Siapa yang gak ganti-ganti? Biasanya kalau gak ganti-ganti pasti ada yang dikeselin di situ. Gua gak mau. Ya. Oh, iya. Fokus. Jadi ada kasih sayang. Tadi pertama apa? Ada teguran. Yang kedua, ada komunikasi dan keterbukaan. Yang ketiga, ada kasih sayang. Yang keempat, ada didikan. Teguran sama didikan beda nggak? Beda? Apa bedanya? Teguran dan didikan? Didikan dulu? Iya, maksudnya artinya Om. Apa bedanya Om? Apa bedanya teguran dan didikan? Kalau teguran apa? Kalau didikan apa? Apa? Shh, dengerin. Apa Bu? Berarti sifatnya membetulkan, mengingatkan, gitu, meluruskan. Kalau didikan?
Berarti diajar, mengajar ya. Dididik, diajar. Ya kan? Ya. Amsal 10 ayat 17. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan teguran, apa? Tersesat. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Didikan itu baik. Rupanya didikan itu sesuatu yang membuat kita menjadi lebih baik. Supaya kita gak masuk jurang. Supaya kita selamat. Dididik, mau dididik. Itu sebabnya pelayan Tuhan mau dididik. Kenapa diadakan doa pengurapan? Karena disitulah kami mendidik saudara. Kan gak mungkin saya berbicara tentang pelayan di ibadah umum. Gak mungkin kan? Saya bawa tema ini di ibadah umum. Enggak. Harus ada satu waktu yang quality time bersama dengan anak pelayan-pelayan. Makanya Sabtu doa pengurapan itu sebenarnya sifatnya wajib. Kalau Anda bisa datang. Kecuali Anda sakit, ada tugas kantor keluar kota atau apapun juga ya gak apa-apa, gak masalah. Makanya saya bikin satu lagi hari Kamis kalau saudara gak sempat. Yang punya alasan yang demikian, mungkin lagi gak enak badan, boleh gak apa-apa. Tapi jangan sampai tidak mau dididik, pelayan juga harus menerima mau dididik. Terutama kita siap rela hati untuk dididik oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang harus mendidik kita menjadi pelayan yang berkualitas. Amin. Harus terima didikan. Harus mau juga terima teguran. Jadi kalau ada pelayan, mengingatkan pelayan yang satu, jangan baper. Amin. Misalnya berisik nih, lagi firman Tuhan ngobrol melulu di sebelah berdua ya. Ngobrol terus, yang satu ingetin. Lagi firman. Sikap kita, belagu lu, ngapain sih? Lu juga berisik. Jangan kayak gitu. Harus belajar terima didikan. Kalau diingatkan, bilang apa? Terima kasih sudah diingatkan. Ini budaya nilai-nilai yang harus dibangun dalam keluarga Allah di GBI Duta Harapan. Amin. Kalau di sana banyak yang baper, saya berharap di sini nggak ada yang baperan. Haleluya. Siap untuk ditegur, siap untuk dididik oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang mendidik kita. Kalau kita nggak mau dididik, katanya apa? Nggak mau ditegur dan tidak mau terima teguran, tersesat. Tadi kita sudah sepakat ya, orang tua yang baik tidak akan membiarkan anak-anaknya tersesat. Jadi dalam keluarga itu ada didikan, ada teguran. Yang selanjutnya, yang keberapa itu ya? Kelima. Ya, kelima. Nanti saya tanya, yang hafal semuanya ada rewardnya. Ya, itulah mama-mama, selalu kasih reward ya. Yang kelima 1 Korintus 1 ayat 10. Masih ada 1, 2, 3, 4, 15 lagi. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasehatkan kamu
saudara-saudara. Ya. Ini perkataan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia katakan apa? Aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kamu seia, sekata. Jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu apa? Erat bersatu dan sehati pikir. Ini yang harus ada dalam keluarga Allah. Tujuannya nasihat itu supaya erat, supaya sehati, supaya sepikir. Jadi jangan sampai ada gosip-gosip satu dengan yang lain. Yang ibu ini gosipin yang ono gosipin yang ono lagi, yang ono lagi gosipin yang ini. Sesama pelayan saling menggosip. Ini budaya yang tidak boleh. Budaya dalam kerajaan Allah itu dengar nasihat. Amin. Budaya kerajaan Allah itu dengar nasihat. Jadi kalau dinasehati berterima kasih. Terima kasih ya udah ingetin saya. Terima kasih ya udah berikan masukan buat saya. Terima kasih banget. Saudara, ini budaya yang harus dikembangkan. Kebanyakan kita selalu tersinggung ketika orang menasehati kita. Betul atau betul? Kita harus bertobat dari hal ini. Nasihat itu sifatnya baik supaya apa? Supaya seia, sekata, jangan ada perpecahan. Tujuannya baik loh. Sehati dan sepikir, itulah fungsinya nasihat. Apa jadinya kalau dalam sebuah keluarga tidak ada nasihat? Berbahaya. Dan yang terakhir. Jadi kalau dengar nasihat jangan baper. Ya anak-anak kalau ada mama-mamanya menasehatin. Itu bajunya dicuci bau. Ih tante itu bawel banget sih. Orang apa sih? Ngatur-ngatur kita aja, bukannya ngatur sendiri. Ngaturin orang lain, mau ngapain sih? Dinasehatin kita ngedumel. Ada yang begitu? Enggak ada yang ngaku pasti. Itu Bapak Gembala, aduh pusing. Belum juga dilakukan ini juga belum kelar. Udah ditambahin lagi. Ingat, ada budaya yang harus dikembangkan dalam pelayan, dalam satu keluarga kerajaan Allah. Itu apa tadi? Komunikasi dan keterbukaan. Ngomong aja. Jadi dengarlah nasihat. Karena nasihat itu baik buat kita. Yang terakhir. Ada kepedulian. Nah, harus care, peduli satu dengan yang lain. Seperti Kristus. Kristus itu pedulinya, care-nya gede banget loh. Dia sudah memberi teladan yang baik tentang peduli. Tanpa kepedulian maka kekristenan tidak akan berkembang pesat. Betul atau betul? Dan Kristus kita, Allah kita yang keren itu, yang kita sembah dalam Yesus Kristus Tuhan, ya, dia sudah memberi teladan yang baik, dia peduli. Dalam masa penginjilannya 3,5 tahun, wow, dia sangat-sangat peduli kepada semua orang, bahkan peduli kepada orang yang menghina dia. Dia peduli kepada orang yang tidak mengakui dia. Dia peduli kepada orang yang mengkhianati dia. Itu sebabnya dia mau mati di kayu salib. Kenapa? Karena dia peduli kepadamu. Dia peduli kepadaku. Haleluya. Tanpa kepedulian gereja gak akan berkembang. Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Yesus selalu memberikan contoh itu. Nah, karena dia Tuhan, buat apa dia lakukan itu? Kalau bukan berarti untuk memberi teladan.
itu supaya kita mengikuti jejaknya. Kita mengikuti apa yang Tuhan lakukan. Itu sebabnya dasar pelayanan kita, ya, dasar pelayanan kita. Yang pertama itu mengasihi Tuhan. Tetapi ini tidak akan lengkap Bapak Ibu Saudara. Yang kedua itu harus ada, yaitu mengasihi sesama. Inilah arti salib. Jadi melayani Tuhan bukan lihat atas doang, tapi lihat juga kiri kananmu. Bukan hanya di atas terus, lalu kita gak peduli dengan sekitar kita. Kita harus peduli dengan sesama kita. Kalau ada pelayan yang lemah, ayo sama-sama. Ini budaya yang harus dibangun. Di dalam keluarga kerajaan Allah GBI Duta Harapan. Haleluya. Ini semua yang saya katakan harus dibangun, dibiasakan. Peduli. Kalau ada teman yang lemah, teman sepelayanan yang lemah, bukan ditambah lemah, tapi diberi kekuatan. Ayo bangkit lagi, ayo semangat lagi. Kalau ada teman pelayan yang sakit, nah geraknya cepet gitu. Si Anu sakit, oh ya udah. Sekedar begitu doang. Harus punya kepedulian. Karena Yesus sudah memberi contoh demikian. Kita dengar teman kita gak punya makanan nih, gak makan hari ini. Punya kepedulian itu, saling mengingatkan. Itu kasihan loh, itu gak ada makan. Bapak Gembala, mejanya kosong. Lemarinya juga kosong. Tempat berasnya juga kosong. Ya udah kita doain aja dah. Mana kepeduliannya? Semua ini yang harus memulai pelayan-pelayan Tuhan. Karena kita harus jadi role model, contoh dan teladan. Kita yang harus lakukan duluan. Dari kita baru jemaat mengikutinya. Makanya gimana mau jemaat mengikuti? Orang pelayan sendiri gak peduli. Ada yang sakit, kita cuma titip salam. Ya kita doain aja deh dari jauh. Ada yang sakit bergerak, kunjungin. Dengar kan diumumkan nih misalnya di grup, si Anu sakit, ayo buru-buru gitu loh. Ayo kita pergi. Kalau yang sakit misalnya anak-anak muda, ya udah anak-anak mudanya datang janjian gitu ya. Yang bisa. Kenapa seringkali nggak terjalani dengan baik? Karena konsepnya pertamanya udah salah. Kalau kita itu keluarga, maka di keluarga itu ada komunikasi, ada kasih sayang, ada teguran, ada didikan, ada nasihat, ada kepedulian. Ini baru yang namanya keluarga. Maka aplikasinya pasti benar kalau konsep di sininya benar. Nah, saya berharap pelayan GBI Duta Harapan. Karena Bapak Gembala sedang mencanangkan kingdom. Kingdom itu kan kerajaan Allah. Nah, budaya kerajaan Allah ini yang saya sebutkan tadi. Bahwa gereja itu sebuah keluarga dan di dalam keluarga ada hal-hal yang harus dihidupi, nilai-nilainya. Demikian firman Tuhan hari ini.